Bangsa Kas atau Kasyid adalah orang-orang dari timur dekat kuno yang menguasai Babilonia setelah jatuhnya Kekaisaran Babilonia Lama sekitar tahun 1531 sampai 1155 sebelum Masehi. Kata endonim dari orang-orang Kas mungkin adalah Galsu, meskipun mereka juga disebut dengan nama Kassu, Kasi, Kasi atau Kashi. Mereka menguasai Babilonia setelah bangsa Het menjarah kota pada tahun 1595 sebelum Masehi dan mendirikan dinasti yang pertama berbasis di kota Babel dan kemudian di kota Uri Galzu. Bangsa Kasyid adalah kelompok militer kecil tetapi penguasa yang efisien dan tidak populer secara lokal. Dan pemerintahan mereka selama 500 tahun meletakkan dasar yang penting untuk pengembangan budaya Babel berikutnya. Kereta dan kuda yang disembah orang Kas pertama kali mulai digunakan di Babilonia pada masa itu. Bahasa Kasyid belum diklasifikasikan. Apa yang kita ketahui adalah bahwa bahasa mereka tidak terkait dengan kelompok rumpun bahasa Indo-Eropa atau dengan Semit atau rumpun bahasa Afro-Asia lainnya, dan kemungkinan besar merupakan bahasa isolat atau bahasa yang tidak terkait dengan bahasa lain. Meskipun beberapa ahli bahasa telah mengusulkan kaitan ke bahasa Hurro-Urartian di Asia Kecil, namun kedatangan orang-orang Kas telah dihubungkan dengan migrasi kontemporer orang-orang Indo-Eropa. Beberapa pemimpin dan dewa orang Kasyid memiliki nama Indo-Eropa, dan mungkin saja mereka didominasi oleh elit Indo-Eropa yang mirip dengan Mitanni atau penduduk ahli Hurri yang berkuasa atas Hurri yang berbahasa bangsa Hurri Asia Kecil. Asal-usul tanah air asli suku Kas tidak diketahui dengan baik, tetapi tampaknya terletak di pegunungan Zagros, di tempat yang sekarang menjadi provinsi Lorestan di Iran. Namun orang-orang Kas seperti bangsa Elam, Guti dan Menai yang mendahului mereka secara linguistik tidak terkait dengan orang-orang berbahasa Iran yang datang untuk mendominasi wilayah itu 1 milenium kemudian. Mereka pertama kali muncul dalam catatan sejarah pada abad ke-18 sebelum Masehi, ketika mereka menyerang Babilonia pada tahun ke-9 masa pemerintahan Samsuiluna, putra Hammurabi. Samsuiluna mengusir mereka, seperti halnya Abiesu, tetapi mereka kemudian menguasai Babilonia pada tahun 1570 sebelum Masehi, sekitar 25 tahun setelah jatuhnya Babel ke bangsa Het, dan terus menaklukkan bagian selatan Mesopotamia. Orang Het telah membawa dewa Marduk, tetapi para penguasa Kas mendapatkan kembali kepemilikannya dan mengembalikan Marduk ke Babel, dan menjadikan sama dengan kedudukan Sukamuna, dewa orang Kas. Perkembangan kekuasaan mereka tidak diketahui karena kurangnya dokumentasi dari periode yang disebut zaman kegelapan ini. Tidak ada prasasti atau dokumen dalam bahasa Kas yang telah disimpan. Ketidakhadiran yang tidak bisa murni kebetulan menunjukkan kemunduran pengetahuan penulisan yang parah di kalangan orang penting bangsa Kas. Babel di bawah penguasa Kas yang berganti nama menjadi kota Karandunias muncul kembali sebagai kekuatan politik dan militer di Mesopotamia. Ibu kota yang baru dibangun, Kurigalzu, dinamai untuk menghormati Kurigalzu. Keberhasilan mereka dibangun di atas stabilitas politik yang dicapai para raja Kas. Mereka memerintah Babilonia secara praktis tanpa gangguan selama hampir 400 tahun. Pemerintahan terpanjang oleh dinasti manapun dalam sejarah Babel. Transformasi Mesopotamia Selatan menjadi negara teritorial dan bukannya jaringan negara-negara kota yang bersekutu atau agresif menjadikan Babilonia sebagai kekuatan internasional, meskipun sering dibayangi oleh tetangganya di utara, Asur dan orang Elam di timur. Raja-raja Kas membangun perdagangan dan diplomasi dengan Asur. Uzur Asur III dari Assyria dan Burnaburia I menandatangani perjanjian yang menyetujui perbatasan antara kedua negara pada pertengahan abad ke-16 sebelum Masehi. Mesir, Elam, dan Het
dan keluarga kerajaan Kas menikah dengan keluarga kerajaan mereka. Ada pedagang asing di Babel dan kota-kota lain, dan pedagang Babilonia aktif dari Mesir ke Asur dan Anatolia. Timbangan dan segel Kas, alat untuk mengidentifikasi dan mengukur paket perdagangan, telah ditemukan di daerah Tebes di Yunani, di Armenia Selatan, dan bahkan di kapal karam Uluburun di lepas pantai selatan Turki saat ini. Perjanjian lebih lanjut antara Kurigalzu I dan Assurbanipal dari Asur disepakati pada pertengahan abad ke-15 sebelum Masehi. Namun, Babilonia mendapati dirinya diserang dan dikuasai oleh Asur selama beberapa abad berikutnya, setelah masuknya Assurbanipal I pada tahun 1365 sebelum Masehi, yang menjadikan Asur kekuatan utama di Timur Dekat. Babel dijarah oleh Raja Asur, Assurbanipal I, pada tahun 1360-an, setelah Raja Kas di Babel yang menikah dengan anak perempuan Assurbanipal dibunuh. Assurbanipal segera berbaris ke Babilonia dan membalas menantunya, menggulingkan raja dan mengangkat Kurigalzu II dari garis kerajaan Kas sebagai raja di sana. Penggantinya kemudian Enlil-nirari juga menyerang Babel, dan cucunya Adad-nirari I mencaplok wilayah Babilonia ketika ia menjadi raja. Tukulti-Ninurta I tidak puas dengan hanya mendominasi Babilonia, melangkah lebih jauh menaklukkan Babilonia, menggulingkan Kastilias IV dan memerintah di sana selama 8 tahun secara pribadi dari tahun 1235 sebelum Masehi sampai 1227 sebelum Masehi. Raja-raja Kas mempertahankan kendali atas wilayah mereka melalui jaringan provinsi yang dikelola oleh gubernur. Hampir sama dengan kota kerajaan Babel dan Kurigalzu, kota Nippur yang dihidupkan kembali adalah pusat provinsi yang paling penting. Nippur, kota yang dahulunya besar, yang hampir telah ditinggalkan pada tahun 1730 sebelum Masehi, dibangun kembali pada periode Kas, dengan kuil dibangun kembali dengan cermat di atas pondasi lama mereka. Bahkan di bawah pemerintahan Kas, Gubernur Nippur yang mengambil gelar Gwennaku yang berasal dari Sumeria memerintah sebagai raja nomor 2 dan lebih rendah. Martabat Nippur sudah cukup untuk serangkaian raja-raja Kas abad ke-13 sebelum Masehi untuk menilai kembali gelar Gubernur Nippur untuk diri mereka sendiri. Pusat penting lainnya selama periode Kas adalah Larsa, Sippar, dan Susa. Setelah dinasti Kas digulingkan pada tahun 1155 sebelum Masehi, sistem administrasi provinsi berlanjut dan negara itu tetap bersatu di bawah pemerintahan berikutnya, dinasti Isin kedua. Dokumentasi periode Kas sangat bergantung pada tablet yang tersebar di Nippur. Tempat ribuan tablet dan fragmen telah digali, termasuk teks administrasi dan hukum, surat, prasasti segel, peraturan administrasi, prasasti nasar pribadi, dan bahkan teks-teks sastra. Bangsa Elam menaklukkan Babilonia pada abad ke-12 sebelum Masehi. Dengan demikian mengakhiri periode Kasid. Raja Kas terakhir, Enlil-nadin-ahi, di bawah ke Susa dan dipenjarakan di sana, di mana ia juga mati. Kas secara singkat mendapatkan kembali kendali atas Babel dengan dinasti 5. Namun, mereka digulingkan sekali lagi, kali ini oleh dinasti Aramean atau bangsa Aram. Kas bertahan sebagai kelompok etnis yang berbeda di pegunungan Lorestan lama setelah negara Kas runtuh. Catatan-catatan Babilonia menggambarkan bagaimana Raja Asur Sennacherib dalam kampanye timurnya pada tahun 702 sebelum Masehi menaklukkan Kas dalam pertempuran di dekat Hulwan, Iran. Herodotus dan penulis-penulis Yunani kuno lainnya kadang-kadang menyebut daerah di sekitar Susa sebagai Cisia, varian dari nama Kas.
Namun tidak jelas apakah orang khas benar-benar tinggal di daerah itu begitu terlambat. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.